Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu keutamaan ilmu dari kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman atau Shahifah 24 karangan Imam Bukhari Al-Alim Al-Alama Al-Mudaqiq Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dengan penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ma yudkaru fil munazalati fil munawalati wa kitabi alil ilmi bil ilmi ilal buldani wa qala Anasun nasakha Usmanu al-Masakhifa fa ba'asa biha ilal afaqi wa ra'a Abdullah bin Umar wa Yahya bin Sa'id wa Malikun dzalika jaizan wa ihtajja ba'du al-Hijazi fil munawalati bi hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaisu kitiba la li amiri syariati kitaban wa qala la taqra'hu hatta tablugha makana hada wa kada fa balagha walama balagha dzalikal makana qara'ahu ala nasi wa akhbaru bi amri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari Shahifah 26 halaman, yaitu nomor hadis Shahifah atau halaman 26 nomor hadis 8. Suatu bab, sesuatu yang disebut di dalam di dalam percakapan satu seorang dengan orang yang lain dan kitab ahli ilmu dan dengan ilmu ke berbagai negara. Sahabat Anas berkata, sahabat Utsman menasah atau mengganti mushaf Al-Quran. Kemudian sahabat Utsman mengutus kepada para sahabat yang lain untuk mushaf yang diganti itu untuk dibagikan kepada para sahabat-sahabat di berbagai penjuru dunia. Abdullah bin Umar meriwayatkan, Abdullah bin Umar meyakini dan Yahya bin Sa'id dan juga sahabat Malik, hal tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi sahabat Utsman ini adalah menasah atau mengganti mushaf kemudian dibagikan ke berbagai penjuru kota, dan ini diyakini hal tersebut adalah boleh, diyakini oleh Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id dan sahabat Malik adalah sesuatu yang diperbolehkan atau boleh. Kemudian sebagian ulama ahli Hijaz juga hal tersebut menjadi dalil atau menjadi hujjah atas pergantian mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sekiranya Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada pemimpin syariah, kepada kepalanya pemimpin syariah suatu surat atau suatu tulisan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kirim surat kepada kepalanya syariah atau kepalanya pemimpin suatu surat atau tulisan, dan yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la taqra'hu, jangan kamu baca tulisan saya, tulisan yang saya tulis, jangan kamu baca, sekali-kali jangan kamu baca, sehingga tulisan itu sampai kepada kepada tempat yang dituju. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, jangan baca tulisan ini sampai kepada tempat yang dituju. Kemudian ketika tulisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kitabah atau tulisan Rasulullah sampai kepada tempat yang dituju, kemudian yaitu amir, pemimpin syariah kemudian membacakan tulisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, dan amir atau pemimpin tersebut memberi kabar kepada mereka
dengan perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 64. Haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'id an Shalih an bin Syihab an Ubaidillah bin Abdullah an Utbah bin Mas'ud ana Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulan wa amarahu ayyadafahu ila adimil bahraini fatafahu adimul bahraini ila Kisra falama qara'u mazzaqahu fahasitu ana bin al-Musayyab qala fada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaku al-kullam mazzaqin. Artinya adalah sebagai berikut ini. Imam Bukhari diceritakan oleh Ismail bin Abdullah. Ismail bin Abdullah berkata, saya diceritakan oleh Ibrahim bin Sa'id yang sumbernya dari Shalih, sumbernya dari Ibnu Syihab, sumbernya dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas itu memberi kabar kepada Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dengan tulisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk tulisan tersebut disampaikan kepada pembesar. Tulisan tersebut disampaikan kepada pembesar kota Bahrain, penghuni atau penduduk kota Bahrain. Kemudian seorang sahabat tersebut menyampaikan surat yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kepada yaitu pembesar kota Bahrain, kepada Ratu Kisra, kemudian ketika sampai kepada Ratu Kisra, kemudian dibaca tulisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca oleh Ratu Kisra. Kemudian surat yang sampai kepada Ratu Kisra itu dirobek-robek oleh Ratu Kisra. Ratu Kisra merobek surat yang dilayangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya menyangka bahwa sesungguhnya Ibnu Musayyab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak kepada mereka, yaitu kepada Ratu Kisra dan penduduknya, untuk supaya mereka semua betul-betul merobek surat yang dilayangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyumazzaku kullam mazzaq. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada Ratu Kisra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada Ratu Kisra. Kemudian surat yang sampai kepada Ratu Kisra itu kemudian dirobek-robek oleh Ratu Kisra dan para sahabat, para teman-temannya. Ratu Kisra betul-betul dengan dirobek-robek betul-betul dengan surat yang dilayangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajak atau berdakwah kepada Ratu Kisra dengan surat yang dilayangkan oleh sahabat yang sampai kepada Ratu Kisra, yaitu pembesar kota Bahrain, yaitu sampai kepada Ratu Kisra tetapi tidak diterima oleh Ratu Kisra. Bahkan suratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dirobek-robek oleh yaitu Ratu Kisra karena tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 65, kitab Sahih Bukhari, Shahifah atau halaman 26. Haddatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah akhbarana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala kataba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada ayaktuba faqila lahu innahum la yaqrauna kitaban illa makhtuman fatakhadha khataman min fiddatin naqshu Muhammadun Rasulullah ka'ani anzuru ila bayadihi fi yadihi faqultu liqatadata man qala naqshu Muhammadur Rasulullah qala Anasun. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Muqatil. Muhammad bin Muqatil berkata, kami atau saya diceritakan oleh Abdullah diceritakan oleh Syu'bah yang sumbernya dari sahabat Qatadah, sumbernya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim suatu surat, atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki untuk mengirim surat. Kemudian Nabi Muhammad ketika menghendaki mengirim surat, kemudian diucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hei Nabi, sesungguhnya mereka atau kaum itu tidak membaca tulisan yang kamu tulis, kecuali tulisan yang kamu tulis itu ada capnya atau ada stempelnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil atau alih-alih Nabi Muhammad SAW alih-alihnya yang dari perak, kemudian dicapkan atau distempelkan atas tulisan yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tulisannya adalah Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Seperti saya ini adalah orang yang melihat atas putihnya, yaitu putihnya perak, alih-alih yang berupa perak yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tangannya Rasulullah. Kemudian saya kemudian berkata kepada sahabat Qatadah. Saya berkata kepada sahabat Qatadah, hei Qatadah, siapa yang berkata bahwasanya yang menulis surat yang dicap tersebut adalah yaitu tulisan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Qatadah kemudian menjawab, yang mengecap adalah Anas bin Malik, yang mengecap bahwasanya tulisan itu adalah ada tulisannya atau capnya, ya capnya dari alih-alih Rasulullah, tulisannya adalah Muhammadun Rasulullah, yang mengecap atau yang menyetempel adalah Anas bin Malik. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia adalah sebagai seorang utusan, maka dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tulisannya ada stempelnya atau ada capnya untuk mentaukidkan, untuk menguatkan kepada orang yang disurati bahwasanya tulisannya adalah murni, adalah asli atau murni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadis untuk hadis nomor yaitu 65. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sebagai berikut ini, babuman qada khaisu intaha bil majlisu wa man ra'a furjatan fil khalqihi fajalasa fahada. Babuman qada khaisu intaha khaisu qada khaisu yantahi bil majlisu. Demikian untuk pengajian pada kajian Islam pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua adalah orang-orang yang selalu mengambil hikmah dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mempunyai ilmu. Kita semua orang yang mempunyai ilmu yang sumbernya adalah benar-benar, kemudian sumbernya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah mempunyai satu sanad bahwa apa yang kita lakukan, sholat kita, wudhu kita, ibadah kita, itu adalah semuanya adalah sanadnya, dasarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kami di sini, saya menyampaikan kitab Sahih Bukhari ini dalam rangka untuk menguatkan bahwa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan ini adalah semua adanya bisa bersandar kepada sanad, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yaitu berpegang teguh kepada agama Islam yang benar. Agama Islam yang benar adalah agama yang disampaikan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disampaikan kepada para sahabatnya. Wallahul mu'ti wa ana qasimun. Saya Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memberi ilmu, dan saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang membagi ilmu. Ilmunya Rasulullah dibagikan kepada para sahabat dan seterusnya sampai kita semua. Alhamdulillah, kita semua termasuk orang yang bisa
yaitu belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.